Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Pejuang Kripto. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, para holder Bitcoin, para investor Bitcoin. Di sini pertama, selamat bekerja bagi teman-teman semuanya, dan tidak lupa saya ingatkan lagi, utamakan protokol kesehatan, jaga 3M, jaga jarak, memakai masker. Oke, di sini saya akan membahas kenapa sih hari ini lagi pasar hari ini boom merah semua. Ada apa ini? Kenapa pasar hari ini kok merah? Nggak tahu kenapa ini. Nah, di sini kita lihat pasar hari ini boom boom boom. Nah, Sisiba dia turun 12%. Harga terendahnya adalah 0,007, harga tertinggi adalah 0,008. Bersabarlah para sangkuter Shiba Inu. Nah, kita lihat pasar hari ini sangat-sangat, ya dibilang turun, ya memang turun semua. Kita lihat hari ini pasar 25 hampir semuanya pasar hari ini merah per jam 12.58 saya bikin video ini. Sangat-sangat sedih di sini, pasar doge di Indodax merah semuanya. Lihat Bitcoin itu di harga 477 juta. Ya. Turun semua ini kenapa? Nah, di sini kita akan membahas. Tadi saya ada sekilas membaca berita penyebabnya Bitcoin CS semuanya rontok. Oke, kita bahaslah sekarang kenapa sih Bitcoin kok hancur turun semua. Ini dia beritanya. Oke, kita dapat beritanya. Jagat kripto geger, harga Bitcoin CS rontok, Ethereum drop 5%. Wadidaw. Kita bahas. Harga mata uang cryptocurrency berbalik melemah pada perdagangan Selasa 13 Juli 2021 pada waktu Indonesia, setelah sehari sebelumnya sempat menguat. Memang kemarin ya dibilang menguat, ya memang kemarin hijau, tapi hari ini memang merah semua. Berdasarkan data dari Coin Cryptocurrency pukul 9 waktu Indonesia Barat, 7 kripto berkapasitas terbesar kompak mengalami pelemahan. Jadi di sini ada 7 pasar kripto yang terbesar di Indonesia mengalami kelemahan. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum itu mengalami kelemahan. Kripto dengan kapitalisasi terbesar pertama yakni Bitcoin ambles 3% ke level harga 33.000 US dollar per koin atau setara dengan 480 juta per koin, asumsi 14.490 US dollar. Digital dengan kapitalisasi terbesar kedua yakni Ethereum ambruk di 5,01 ke level 2.200 atau sekitar 29 juta. Berikutnya Tether turun tipis, yaitu 0,01% ke US dollar per koin atau setara dengan 14.490 per koin. Binance Coin merosot di 2,67%. Binance Coin turun 2,67% ke US dollar per koin atau sekitar 4 jutaan. Cardano ambrol di 2,88% ke US dollar 1,31 per koin atau setara dengan 18.982 per koin. Selanjutnya, Ripple melemah 1,63% ke US dollar
atau 0,6293 per koin atau setara dengan 9.119 per koinnya dengan Dogecoin terjatuh. Nah, ini dia para sangkuter Dogecoin, apa kabar kalian? 4,84% ke US dollar atau 0,2051 per koin atau setara dengan 3.000. Nah, ini harga mata uang kripto. Bitcoin 33.000, Ethereum 2.000, Tether 1 US dollar, Binance 316, Cardano 1,31, Ripple 0,63, Dogecoin 0,21. Bitcoin dan kripto lainnya kembali melemah karena para trader sedang bersikap hati-hati. Nah, ini dia penyebabnya kenapa pasar market semuanya turun. Sembari menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pagi hari ini waktu Amerika Serikat, malam nanti untuk Indonesia, pasar seperti dalam masa ketenangan sebelum badai muncul ketika aktivitas yang tidak terdengar dan tenang muncul di seluruh pasar spot, derivatif, dan on-chain, kata perusahaan analisis blockchain Glassnode menulis dalam laporannya pada Senin 12 Juli 2021 kemarin, dikutip dari Coindex pada Selasa. Banyak investor cryptocurrency melihat Bitcoin sebagai aset lindung nilai atau hedging potensi terhadap inflasi sehingga rilis inflasi yang tercermin pada indeks harga konsumen atau IHK periode Juni oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat harus memberikan titik data utama. Pada Mei lalu, IHK naik 5% dalam indeks semua barang tercatat sejak 2008 didorong oleh harga yang lebih tinggi diambil di mobil atau truk bekas. Rata-rata analis memperkirakan bahwa IHK Juni sebesar 4,9%, tetapi percepatan apapun mungkin menyelamatkan kembali spekulasi bahwa Bank Sentral atau Federal Reserve atau The Fed mungkin perlu memperlambat upaya untuk merangsang ekonomi. The Fed hampir mengandalkan ukuran neraca sejak awal 2020 menjadi lebih dari 8 triliun US dollar. Dan pencetakan uang dipandang sebagai katalis untuk kenaikan harga Bitcoin sejak saat itu. Konsumen tampaknya mulai kembali percaya yang terlihat dari harga lebih tinggi sebuah server yang dirilis oleh Federal Reserve Bank of New York pada Senin kemarin menemukan konsumen mengharapkan harga naik 4,8 selama tahun mendatang, naik dari ekspektasi 4% pada Mei lalu. Di lain sisi, di saat bumi belahan utara sedang musim panas, pasar kripto cenderung lesu atau volume perdagangan dalam kripto terus besar masih cenderung menurun. Perusahaan aset digital Econex berspekulasi karena para trader Wall Street yang baru-baru ini memasuki cryptocurrency sedang rehat. Pada tahun lalu, pembatasan kegiatan masyarakat atau aktivitas virus corona atau COVID-19 mungkin berperan dalam kenaikan kripto. Namun kini seiring vaksinasi yang semakin masif dan banyak orang di Amerika Serikat telah divaksin, membuat lebih banyak orang dapat keluar dan berpergian. Hal itulah yang membuat para trader di kripto mungkin mengambil kesempatan untuk kembali melirik aset berisiko lainnya seperti saham. Di tengah mulai selesunya kripto belakangan ini, pergerakan saham cenderung bergerak sebaliknya, yakni menguat hingga menyentuh level tertinggi barunya. Sementara itu, beberapa perusahaan dana investor aset digital melihat adanya arus keluar modal bersih atau capital outflow sebesar 4 juta US dollar untuk pekan yang berakhir 9 Juli. Membaliknya, arus masuk modal bersih atau capital inflow sebesar
63 juta untuk minggu sebelumnya, volume perdagangan Bitcoin turun menjadi 1,58 miliar US dollar, menjadi volume perdagangan terendah sejak Oktober 2020. Nah, ini dia mengalami penurunan. Selama beberapa pekan terakhir, inflow dana investor di Amerika Utara dalam Bitcoin terpantau konstan, sementara di Eropa terus mengalami outflow yang menunjukkan perbedaan sentimen geografis saat ini. Pekan lalu, inflow di Ethereum, Binance, dan Cardano cenderung kecil, sementara inflow terbesar terjadi di aset dana investasi multi aset sebesar 1,2 juta US dollar. Itulah tadi berita mengapa. Jadi di sini kesimpulannya, karena di Amerika Serikat sudah ibaratnya sudah para masyarakatnya sudah bekerja normal dan sudah divaksin, jadi para investor-investor yang membeli cryptocurrency dulu waktu mereka masih dalam keadaan ya terlanda COVID-19, mereka mulai kemarin membeli kripto. Nah, sekarang setelah bebas atau ibaratnya sudah divaksin, mereka mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, mereka lebih memilih tertarik untuk membeli saham-saham daripada cryptocurrency. Di sini dijelaskan juga, tadi kita ulas. Itulah penyebabnya mengapa cryptocurrency mengalami penurunan atau ya dibilang merah semua hari ini. Karena di Amerika Serikat sudah vaksinasi sudah masif digencarkan untuk meningkatkan ekonomi, bisa ibaratnya untuk mulai lagi aktivitas seperti biasa, sehingga para investor-investor dulu yang diam di rumah karena COVID-19 tidak bisa bekerja, mereka membeli Bitcoin, dan sekarang mereka sudah menjualnya dan mereka pindah lagi para investor-investor tersebut ke saham. Mungkin itu saja berita tentang penyebab turunnya cryptocurrency atau Bitcoin CS, seluruhnya mata kripto mengalami penurunan. Coba kita lihat di coin market cap. Nah, ini coin market cap pasar. Nah, kan di coin market cap juga banyak mengalami penurunan. Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum, hanya Tether ini naik 0,030%, Binance mengalami 5%, 5, sekian persen, Cardano, XRP, USDT coin, Dogecoin. Apa kabar para sangkuter Dogecoin? Polkadot turun di 6,4%, Uniswap turun 10%. Kita lihat. Nah, kebanyakan hari ini memang ya merah semua. Para Shiba Inu juga turun di 6,33%. PancakeSwap juga mengalami penurunan. Itulah kenapa saya sering ingatkan, gunakanlah uang-uang yang sangat aman, uang dingin untuk bermain di cryptocurrency. Karena di saat-saat seperti inilah kita kalau kita menggunakan uang aman ya tenang-tenang saja. Tapi kalau kita menggunakan uang yang tidak aman, kita bakalan stres atau bingung. Mungkin itu sekian dulu berita dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share supaya saya bisa memberikan informasi-informasi terupdate tentang cryptocurrency. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.